Pelatih dari Uzbekistan sangat cerdik ya. Dia tahu motor dari permainan Indonesia adalah di Nathan Chow dan juga Ivar Yener. Sehingga banyak bola yang diarahkan oleh dua pemain ini untuk Marcelino atau untuk Witan. Nah itu dimatikan. Itu dimatikan ketika Nathan bawa bola 3 pemain dekat. Gol Ferrari dianulir itu tepat. Karena memang kaki Sananta offside. Jelas, jelas. Itu call yang tepat. Ada kepemimpinan wasit Shen Jinhao yang gue tidak bisa habis pikir adalah ketika Witan dijatuhkan di dalam kotak penalti. Justru dianggap di situ Witan melakukan diving sehingga drop ball. Dan juga ada satu kejadian, beberapa kejadian lah yang harusnya tackling mereka keras kepada Witan dan juga Marcelino tapi tidak mendapatkan kartu. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya, meskipun kita kalah, tapi kita harus berikan angkat topi lah untuk tim Garuda Muda yang sudah berjuang maksimal. Dan untuk pertemuan ke-7 di semua kompetisi, di semua kelompok usia, bahkan senior, kita belum pernah menang menghadapi Uzbekistan. Menjadi pekerjaan rumah ya, PR untuk kita. Semoga saja nanti di lain waktu kita bisa mengalahkan mereka. Memang di sejak awal pertandingan kita lihat Uzbekistan sangat mendominasi ya. Mereka bermain 4 kali dengan 12 gol diciptakan, belum pernah kebobolan. Ini tampaknya terlihat di Sheffield mereka sangat siap bagaimana mereka mencoba untuk menghentikan laju tim nasional atau tim Garuda Muda yang meledak-ledak penampilan di pertandingan sebelumnya. Kalah dari Qatar 0-2, mengalahkan Australia 1-0, mengalahkan Jordania 4-1 dan juga mengalahkan Korea Selatan dengan adu tendangan penalti yang sangat-sangat dramatis. Nah di sini gue melihat bahwa Timur Kapatse, pelatih dari Uzbekistan sangat cerdik ya. Dia tahu motor dari permainan Indonesia adalah di Nathan Chow dan juga Ivar Yener. Sehingga banyak bola yang diarahkan oleh dua pemain ini untuk Marcelino atau untuk Witan. Nah itu dimatikan. Itu dimatikan ketika Nathan bawa bola 3 pemain dekat. Ketika Ivar bawa bola 3 pemain dekat. Jadi ketika double pivot kita mati, maka tidak ada aliran bola dan itu yang membuat kita tidak berkembang permainannya. Tidak terlihat Indonesia yang bermain luar biasa menghadapi Jordania, tidak terlihat ketika Indonesia bagaimana menyudutkan Korea. Ini benar-benar murni strategi dari Timur Kapatse dan berhasil. Dan kalau kita melihat hasilnya, ini menjadi satu deja vu ya, ketika di tahun Asian Games kita kalah juga waktu itu, gol Sananta dianulir. Terus Hugo Samir dapat kartu merah. Ini sama gitu. Tapi ya terlepas itu banyak yang langsung menyerang bagaimana kepemimpinan wasit Shen Jinhao. Ya, kalau dari kacamata gue pribadi, ini gue melihat bahwa keputusan dia memang banyak merugikan kita. Tapi untuk dua hal yang sangat krusial, yaitu dianulirnya gol Ferrari dianulir itu tepat. Karena memang kaki Sananta offside. Jelas, jelas. Itu call yang tepat. Tapi terus untuk kartu merah juga tepat. Gue rasa ada gerakan. Jadi kalau misalnya kaki dari Rizky Ridho hanya diam seperti itu mungkin akan kartu kuning atau tidak akan kartu merah. Tapi ada udah gini, mendorong ke atas, itu kelihatan banget. Gitu. Jadi apapun itu alasannya, kalau tidak ada VAR mungkin itu tidak akan terlihat. Tapi karena ada VAR, kebetulan wasitnya juga VAR adalah wasit Thailand yang iseng itu. Kalau Indonesia selalu dia gitu dan iseng. Itu terlihat ada satu. Padahal wasit yang dekat kejadian itu tidak melihat kartu merah, kartu kuning kan. Tapi ketika di VAR diulang-ulang lagi, red card. Jadi memang kita harus terima VAR kadang menguntungkan, kadang merugikan. Nah kali ini cukup merugikan bagi kita 2 kali. Kita 2 kali dapat 2 momentum VAR, 1 gol dianulir, yang satu adalah kartu merah. Jadi memang kenyataannya gue bisa menerima 2 hal itu. Tapi ada kepemimpinan wasit Shen Jinhao yang gue tidak bisa habis pikir adalah ketika Witan dijatuhkan di dalam kotak penalti. Justru dianggap di situ Witan melakukan diving sehingga drop ball. Dan juga ada satu kejadian, beberapa kejadian lah yang harusnya tackling mereka keras kepada Witan dan juga Marcelino tapi tidak mendapatkan kartu. Ini sedikit membuat konsentrasi para pemain kita terganggu.
kemudian emosi sehingga main kita makin kacau. Tapi sekali lagi, kekalahan menghadapi Uzbekistan pure kekalahan taktikal. Gue bilang kita sudah kehabisan stamina, mereka melakukan pergantian pemain yang cukup bagus dan berhasil ya. Oke, untuk karena tidak ada Rafael Strike juga di sini gue melihat bahwa banyak kehilangan momentum atau tidak ada pemain yang seperti Rafael Strike. Sananta tidak bisa menjadi pengganti Rafael Strike. Rafael Strike sangat pintar ya, membuka ruang, terus cutback masuk atau motong ke dalam, terus memberikan menjadi tembok, menjadi target atau menjadi winger. Ini posisinya pandai mencari ruang. Pergerakan tanpa bola Rafael Strike juga menyulitkan bagi lini belakang lawan. Nah, tadi praktis 4 pemain belakang dari Uzbekistan, Kusanov, Davronov, kemudian Abdi Ramatov dan juga nomor 4 Kusanov itu sepertinya tidak terlalu banyak diganggu dengan pergerakan tanpa bola pemain kita. Ramadan Sananta terisolasi. Khususnya pivot kita, pengatur serangan kita juga tidak bisa megang bola. Gue lihat di studio, Bung Ahai jarang nyebut nama Nathan sama Ivar karena mereka lebih banyak bertahan dan jarang memegang bola. Berbeda dengan waktu menghadapi Jordania, menghadapi Korea, Nathan Cho bisa dikatakan menjadi bintang karena dirinya menjadi pengatur serangan. Itu tidak terlihat dan itu sudah dilihat. Kelebihan kita tuh dilihat dengan sangat baik bagi pelatih Timur Kapatse. Sedangkan bagi Sintayong tidak banyak pilihan ya. Kerangka tim yang sudah ada, kehilangan Rafael Strike tentunya juga sulit bagi Sintayong untuk bisa berubah permainan setelah di halftime. Itu terlihat banget bagaimana pemain kita sudah mulai kelelahan. Sedangkan pemain lawan, pelatih lawan memasukkan 2 pemain bintang mereka. Nomor 19, Nurkaev, dan juga nomor 10, Jalolitinov. Masuknya 2 pemain ini, permainannya berbeda. Biasa 4-2-3-1 jadi 4-3-3 dan itu sangat menyulitkan bagi kita yang sudah mulai kelelahan. Jadi, cara main dari Uzbekistan memaksa kita bermain di tengah, dikunci, dapat bola, terus kita digiring ke pinggir atau ke kiri atau ke kanan. Nah, di situ mereka melakukan counter. Akhirnya gol tercipta dari sebuah serangan dari sisi kiri pertahanan kita diselesaikan dengan baik oleh Nurcaev, pemain yang baru masuk. Dan gol kedua, gue rasa ada miskomunikasi, sudah lelah antara Hernando dengan Pratama Arhan, akhirnya on goal bagi kita. Nah setelah itu kita kartu merah ya. Kartu merah itu menurut gue Rizky Ridho itu sangat mengganggu ya, kapten kesebelasan. Ketika kita membutuhkan gol untuk bisa membalas gol, kita justru kehilangan kapten. Itu juga berpengaruh. Jadi di sini tuh memang udah lelah. Kita peak performance kita tuh waktu lawan Korea. Kemudian lawan taktikalnya bagus, kita dipaksa untuk untuk bertahan, untuk membuat kesalahan, akhirnya ada kartu merah gitu. Tapi terlepas dari gol yang dianulir, sebetulnya Indonesia memang jarang sekali bisa mendekati kotak penalti lawan. Atau mengganggu atau mengancam gawang lawan karena memang dimatikan di tengah. Jadi gue bilang tim ini satu tingkat di bawah Uzbekistan, dan Uzbekistan kita tahu mereka juara Piala Asia U20. Tim ini mereka 2 tahun lalu menjadi peringkat runner up kalah dari Arab Saudi. Mereka hadir kali ini seperti dengan lebih siap dari 4 tahun sebelumnya. Ini tim yang sudah 4-6 tahun bermain bersama. Dan memang di generasi yang bagus ya. Generasi yang sudah dipersiapkan dan mereka sudah matang. Jadi jangan berkecil hati karena memang kita targetnya 8 besar. Kemudian kita bisa masuk ke 4 besar ini sudah alhamdulillah, sudah harus disyukuri. Terima kasih buat Garuda Muda. Tinggal jangan lupa pertandingan belum selesai. Kita masih menghadapi Irak untuk perebutan peringkat ketiga. Jadi ini cara untuk bisa lolos ke Olimpiade 2024. Jadi fokus lawan Irak, kita beri semangat, kita beri support, kita bisa masuk Olimpiade dengan jalur peringkat ketiga dari AFC Under 23 gitu. Ya kalaupun nggak misal kalah lagi lawan Irak, masih ada satu lagi kesempatan playoff menghadapi Guyana. Tapi ya kita harapkan besok tanggal 2 kita bisa mengalahkan Irak dan menyelamatkan atau mengunci satu tiket
Indonesia tampil di ajang Olimpiade 2024 di cabang olahraga sepak bola. Oh, terakhir tahun 56. Kalian belum lahir, gue juga belum lahir. Orang tua kita yang menikmati. Tapi kita belum menikmati. Semoga saja 2024 sepak bola masuk ke Olimpiade. Itulah tujuan. Jadi semangat buat Garuda Muda, semangat buat Pak Erick Thohir, semangat buat PSSI, semangat buat fans. Jangan lupa nonton bareng, jangan lupa support terus. Dan yang pasti buat teman-teman yang mungkin nonton ini yang sedang di Qatar, ayo dong, nonton lagi. Penuhi lagi stadion. Kalau nggak salah kita tanggal 2 Mei masih di Abdullah bin Khalifah Stadium ya. Ini kandang kita. Tadi penuh banget. Hampir 8.000 penonton. Semoga saja nanti penuh juga yang menghadapi Irak ya. Ya, insya Allah Irak bisa kita lewati. Yang penting fokus, pemain istirahat. Nanti biarkan kita percayakan secara teknis untuk Sinteyong. Udahlah, jangan nyalain wasit lagi, capek juga. Toh nyalain wasit, maki-maki wasit tidak akan mempengaruhi hasil pertandingan. Toh merugikan kita. Lebih baik kita fokus untuk pertandingan berikutnya. Karena tim ini masih muda, tim ini masih memiliki prospek yang sangat panjang. Gitu, opini dari gua. Ya, semoga bermanfaat. Kalau sepakat, jangan lupa share. Kalau sepakat, jangan lupa subscribe. Kalau nggak sepakat juga jangan lupa subscribe. Pokoknya subscribe sampai 100.000, sampai 1 juta. Jadi tambah semangat bikin videonya. Oke, terima kasih. Teno Grosana. Bye.